Ustadz, saya laki-laki jomblo. Aduh, jomblo nih. Sedih rasanya. Sedih rasanya kemarin Ramadan sahur belum punya istri. Sian. Tiap buka sosmed, teman-teman saya update sosmednya, Alhamdulillah sahur sama istri tercinta. Saya sahur kemarin kebanyakan sama teman kos saya. Ketemunya dia lagi. Mohon doanya Ustadz, pengen ngejar keutamaan menikah di bulan Syawal, apalah daya tabungan masih cukup buat beli kambing kurban Ustadz. Ini sudah pernah kita jelaskan teman-teman. Antum harus bersyukur nih, bujang-bujang jomblo-jomblo ini. Antum hidup di Indonesia. Negara kita ini luar biasa. Saya sudah pernah jelaskan tuh. Pernikahan di kita ini maharnya perangkat alat sholat. Ya. Murah banget itu. Ya. Di beberapa negara, saya pernah ke Jordan, tanya maharnya aja. Dan hari ini di saat hari sekarang lagi ada Profesor Dr. Ziyad Abadi, beliau juga menceritakan kepada saya tentang masalah waktu anaknya dia mau nikahkan. Biayanya besar sekali. Ya. Itu kalau biaya $10.000, $8.000 itu yang paling murah pernikahan di negara mereka. Itu mahal sekali gitu ya. Jadi memang, maaf, 1 miliar, 100 ya. Pokoknya bahasanya kemarin saya itu sekitar 1 miliaran, cukup besar gitu. Untuk menikah saya, jadi susah. Di beberapa negara-negara lain juga seperti itu. Mereka sangat mahal. Kita tidak bicara secara spesifik beberapa suku kita Indonesia mungkin yang mahal ya. Tapi cukup banyak tempat-tempat yang menikah. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang dari kerabat kami yang mau menikah. Kemudian datang ke salah satu wilayah di Jawa Timur, saya nggak usah sebutin. Kemudian dibantu oleh teman-teman kerabat-kerabat yang sudah di kota itu. Datang keliling. Datang ke rumah ini, terus deal gitu untuk menikah dengan satu rumah pada saat sudah lihat cocok. Terus kemudian seperti orang yang deal dalam arti ini oke menikah, berapa biayanya. Dia juga kaget, ternyata biayanya semurah itu. Ya, dengan sangat mudah gitu. Jadi harusnya bisa ya. Jadi nggak usah khawatir tentang masalah itu. Yang penting kita jalankan hadis Nabi SAW, wa ankihul akfa aminkum. Nikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian dan tidak usah menunda. Ya, justru kalau kita memulai dengan istri dalam kehidupan kita yang apa adanya, kemudian nanti kita berkembang bersama-sama itu lebih bagus dibandingkan antum harus mapan dulu baru antum menikah kan gitu. Tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya didatangkan jodoh yang bisa menerima kondisi dan keadaan kita, itu bukan mustahil. Saya pernah ceritakan kalau masih ingat di Yaman itu ada satu orang hafid Quran buta matanya. Dia nggak kerja apa-apa karena dari kecil buta dia di rumah saja, tapi ayah ibunya panggil seorang guru ngaji sampai dia hafid Quran. Subhanallah, fitrah manusia di umur 20-25 tahun dia tertarik ingin menikah. Dia bilang sama ayahnya, ayah saya ingin menikah. Kata ayahnya, nak siapa yang mau sama kamu ini? Gak ada kerjaan, cuma ada di rumah, tapi nanti coba kita carikan jodoh gitu. Lalu kemudian dia merasa kecil hati karena kok ayahnya malah bilang seperti itu. Lalu dia bilang, anak ini cerita dan ini menjadi bahan cerita di dai-dai di Yaman gitu ya. Dia cerita, dia bilang selama sebulan saya berdoa kepada Allah, bukan hanya sekedar dimudahkan nikah, tapi mendapatkan jodoh yang kaya, yang cantik, yang pintar, ya. Semuanya berkumpul kebaikan itu. Dia bilang sebulan kemudian saya mimpi. Saya mimpi saya melamar seorang anak wanita dengan sangat detail dalam mimpi saya, namanya, nama ayahnya, terus alamat rumahnya gitu. Habis sholat subuh dia bilang saya datang kepada ayah saya, lalu saya bilang, ayah apa memang di sekitar kampung kita ini ada kampung lagi di sebelah yang bernama kampung ini? Dalam mimpi dia. Ayah mengatakan iya. Apa di situ ada keluarga marganya ini? Ayah mengatakan iya. Apa di situ di keluarga itu ada anak perempuan bernama Fulana? Pokoknya perempuan ini terkenal karena anak tokoh masyarakat dan orang kaya juga banyak orang yang lamar karena kecantikan dan kepintarannya. Dia bilang ada Fulana anaknya bernama Fulana enggak? Kata ayahnya iya, saya juga dengar itu. Kata anak yang buta ini lamarin buat saya. Kata ayahnya, jangankan itu orang biasa belum tentu mau. Ini gimana orang ini? Dia bilang, ayah saya mimpi semalam. Saya berdoa selama sebulan agar diberikan jodoh. Orang yang sempurna, yang cantik, yang kaya, yang pintar. Saya mimpi. Dari mana saya tahu nama kampung itu? Saya tahu nama marganya. Bahkan disebutkan nama ayahnya, nama perempuan itu. Kata ayahnya, kalau begitu baik. Kita pergi sana, tapi ini mempertaruhkan nama keluarga. Bisa diterima, bisa enggak ini. Tapi mereka pergi sana. Waktu mau ketemu sama, ini kisah nyata ya. Ketemu sama keluarganya si perempuan itu.
duduk ngobrol sama ayahnya, si ayah laki-laki ini merendah karena memang dia kondisinya ekonominya kurang tentu jauh dibandingkan dengan keluarga perempuan. Lalu dia mengatakan, saya dengan niat baik ini anak saya, memang dia buta matanya tapi dia hafid Quran, dia anaknya baik, soleh dan dia ingin melamar anak Anda. Ya, lalu si ayah perempuan ini tanya, siapa kalian, namanya siapa, disebut nama segala macam. Tiba-tiba ayahnya anak perempuan itu bilang, saya terima lamarannya. Kata ayahnya si laki-laki, kok bisa? Anda bagaimana bisa menerima ini? Dia bilang, semalam saya mimpi. Kata ayahnya si perempuan ini, semalam saya mimpi, kalau hari ini akan datang jodoh anak saya bernama Fulan dari kampung kamu dan namanya anak kamu ini. Tapi itu baru saya tidak tahu, saya akan tanya kepada anak saya. Begitu dia masuk ke dalam, tanya anak perempuannya, ada orang buta matanya, tapi dia soleh, dia hafid Quran, dia ingin melamar kamu. Tiba-tiba anak perempuan mengatakan, saya terima lamarannya ayah. Ayahnya bingung, selama ini anak-anak yang gagah, anak kaya, yang pintar-pintar melamar selalu ditolak. Kok bisa ini kamu mau? Anak perempuan bilang apa? Semalam saya mimpi ayah. Kalau akan datang jodoh saya, namanya Fulan yang Anda sebutkan dari kampung itu, dan itu jodoh terbaik buat saya, menikah. Itu contohnya gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang berat. Kadang-kadang kita yang membesar-besarkan masalah seakan-akan sulit, tapi tidak gitu kan. Kemudian itu satu sisi yang lain, teman-teman sekalian, ini saran saya, jangan suka update status tentang kemesraan ini. Ya. Kayak tadi misalnya makan sahur bersama istri tercinta, ya. Atau lagi keluar bersama, atau lagi suap-suapan, atau lagi apalah rangkulan. Ini berbahaya sekali dengan ain ini. Ya. Ingat hadis Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal karena ain. Meninggal loh ya, mati karena ain. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena ain itu benar-benar terjadi. Dan ain itu dalam riwayat lain lagi bisa membuat manusia masuk ke kuburan dan unta masuk ke kuali. Artinya saking parahnya. Jadi jangan teman-teman sekalian, tidak usah. Untuk apa? Sahur nikmatin aja berdua. Untuk apa dibuat status? Ya, ada orang Masya Allah satu hari bisa ganti status 10, 20. Semua kegiatannya dia. Untuk apa? Apalagi kalau berhubungan dengan masalah ibadah atau kemesraan ini sebaiknya dihindari. Ini maslahat buat antum sendiri. Ya termasuk kesan ini jomblo, gitu kan. Dia akhirnya sakit hati karena dia tidak punya, gitu kan. Bisa saja dia hasad misalnya. Kan gitu, bisa saja. Bukan mustahil. Kan begitu. Jadi dari dua sisi sudah kita jawab. Jadi si jomblo ini nikah saja, melamar, cari orang. Mohon kepada Allah SWT supaya Allah mudahkan orang-orang yang sepadan. Dan kalau datang penawaran jangan buru-buru tolak. Ya. Karena biasanya kita tidak sadar, tanpa kita sadari maksudnya, setelah kita berdoa, datang jawabannya, cuma kita buru-buru menilai. Ah sudahlah, ini mungkin pendek, ini mungkin terlalu tinggi, ini mungkin terlalu hitam, ini mungkin, misal contoh. Padahal sebenarnya mungkin itulah jawaban daripada doa kita nggak tahu. Coba istikharahkan, minta petunjuk, kalau itu termudahkan dari mana kita tahu. Mungkin itu yang terbaik buat kita. Ya. Biasanya orang subhanallah setelah berumah tangga baru dia tahu, ini adalah yang terbaik buat dia. Ada kesamaan dari sisi apa gitu ya. Jadi itu insya Allah akan bisa melahirkan kasih sayang dan cinta nanti.